Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari kelas 11 MIPA 4 akan melakukan praktikum membran sel. Praktik yang pertama, saya akan melakukan percobaan difusi menggunakan teh celup. Pertama-tama ambil satu buah teh celup dan masukkan ke dalam mangkuk isi air biasa. Direndam selama 15-20 menit tanpa diaduk. Praktek kedua yaitu melakukan kegiatan percobaan osmosis dengan menggunakan kentang. Siapkan 2 buah kentang besar ukuran setengah cm, 2 buah air berisi air garam dan air biasa. Sebelum dimasukkan ke dalam kedua air, jiplak dahulu kentangnya. Yang kedua, masukkan di masing-masing gelasnya. Tunggu selama 15 menit sampai 20 menit. Oke, sudah selesai 15 menit. Bisa dilihat di sini tehnya larut dengan sendirinya tanpa diaduk di dalam air yang semula-mulanya bening menjadi perlahan-lahan berubah warna setelah dimasukkan ke dalam gelas. Hal ini disebabkan karena proses pergerakan partikel-partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga mencapai tahap kesetimbangan. Ini disebut peristiwa difusi. Setelah 15 menit, kita angkat kentangnya dan jiplak di gambar yang tadi. Bisa kita lihat ukurannya menjadi agak lebih besar dan menjadi kaku. Sedangkan yang direndam air garam, ukurannya menjadi teksturnya menjadi lembek dan kita lihat ukurannya juga mengecil. Dari kedua kentang ini disebut peristiwa osmosis. Osmosis adalah pergerakan larutan konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi melalui membran semipermeable. Membran semipermeable adalah membran yang bisa dilewati oleh sel-sel tertentu. Untuk sel-sel dari kentang ini ada membran semipermeable-nya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam air garam adalah berperan sebagai hipertonis dan kentang sebagai hipotonis. Jadi konsentrasi rendah yang ada di kentang ini masuk ke dalam air yang hipertonis. Nah, sebaliknya kalau kita masukkan di air biasa, konsentrasi yang di kentang lebih tinggi sehingga konsentrasi rendah yang ada di air bisa masuk ke dalam cairan sel-sel kentang. Maka menjadikan kentang kaku dan keras. Kentang yang direndam di air garam menjadi lembek dan menyusut. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa hasil dari praktek tadi. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan difusi. Difusi adalah pergerakan partikel atau molekul suatu zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melalui membran atau tidak. Yang kedua adalah apa yang membedakan antara difusi dan osmosis. Yang pertama adalah difusi dapat terjadi di media apapun, baik itu cair, padat, atau gas. Sedangkan osmosis hanya terjadi pada media cair. Kedua, difusi tidak membutuhkan membran semipermeable untuk penerapannya, sedangkan osmosis membutuhkan membran semipermeable.
Yang ketiga adalah mengapa kentang yang direndam pada air garam menjadi lebih kecil atau lunak. Hal ini karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada konsentrasi pada air garam, sehingga membran semi-permeable dapat ditembus oleh zat pelarut. Yang keempat adalah apa yang menyebabkan kentang yang direndam pada air biasa menjadi lebih besar. Hal ini karena jika kentang dimasukkan ke dalam air biasa, konsentrasi yang ada di kentang lebih tinggi, sehingga konsentrasi rendah yang ada di air bisa masuk ke dalam cairan sel kentang, maka menjadikan kentang lebih membesar dan kaku. Kesimpulan dari praktikum membran sel ini, kita dapat memahami proses terjadinya difusi suatu zat, mengetahui proses terjadinya osmosis, dan mengetahui perbedaan antara proses difusi dan osmosis. Sekian praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.